Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Leo ya. Tema atau judul games kali ini Leo adalah apakah dia karmic, soulmate atau twin flame-mu ya. Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada sang pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untuk Leo ya. Kita pick a card ya. Di sini ada 3 kartu, silahkan kamu pilih sesuai intuisimu ya. Pile pertama, pile kedua, pile ketiga, silahkan kamu pilih. Kalau ada 3 orang, bisa si A untuk pile pertama, si B untuk pile kedua, si C untuk pile ketiga. Ataupun kalau cuma 1 orang, bisa kalian pilih satu di antara ketiga pile ini ya. Oke, kita langsung saja untukmu. Leo ya, di pile pertama. Kalau terlalu cepat bisa di pause dulu. Setelah kalian pause, kalian pilih. Setelah pilih baru kalian bisa lanjut mendengarkan readingannya ya. Oke, kita langsung saja untukmu di pile pertama. Saya sisihkan pile kedua dan saya sisihkan pile ketiganya. Berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi dari kalian bintang Leo yang memilih pile pertama. Leo. Apakah karmic, soulmate, atau twin flame-mu saat ini? Kita lihat. Wow. Saya lihat di sini ya, orang-orang yang terkoneksi denganmu ini ya, betul-betul sebenarnya membuatmu bahagia, membuatmu happy ya. Kadang-kadang ada suka dukanya lah ya. Tetapi saya lihat di sini kalian tuh kayak macam gimana ya? Ya pokoknya intinya kayak bahagia aja gitu. Tetapi secara batin kayak kurang ya. Karena ya masih mencari yang lebih dan lebih. Apakah kamu terkoneksi dengan twin flame karmic ataupun soulmate ya? Saya lihat di sini soulmate ya. Di pile pertama. Kenapa? Ya karena kamu bahagia bersamanya. Walaupun mungkin hati tidak ya. Mungkin kadang-kadang dia selingkuh, bermain api, tapi kok kayak macam serasi aja gitu. Ya, orang-orang lihat, wah dia suka kamu, dia suka kamu suka dia. Ya. agamanya sama. Terus restu orang tua juga diberikan. Ya, sama-sama mapan. Sama-sama pekerja keras, sama-sama cantik dan ganteng ya. Ya, kurang apa lagi? Sudah sempurna. Tetapi kok jiwa ini masih terguncang ya? Kok jiwa ini gak tenang ya? Padahal saya sudah mendapatkan sosok yang baik, sosok yang membuat saya bahagia, sosok yang membuat saya nyaman, sosok yang menurut orang lain ya sempurna gitu, bisa mendukungku, bisa mensupportku. Tapi kok saya masih merasa ada yang kurang, ataupun mungkin dia ya energinya juga bisa terbolak-terbalik. Ya karena kamu kan mendapatkan kebahagiaan batin. Maksudnya kebahagiaan secara fisik. Secara batin kan tidak. Tetapi ya kamu berpikir logis bahwa oke, saya sudah mendapatkan ini yang terbaik ya sudah, saya ya ini yang terbaik. Ya artinya kamu tetap harus bersyukur. Syukur kamu dapat soulmate yang bisa menemanimu, yang bisa mengerti akan dirimu, yang bisa membuatmu happy. Dibandingkan kamu dapat karmik. Ya, jadi hati-hati mempermainkan perasaan orang. Syukur-syukur kamu bisa mendapatkan yang baik.
Ya, dia menemanimu sampai dari kamu susah, ya, merawatmu pada saat kamu sakit. Kenapa harus mencari yang lebih-lebih dan lebih? Karena jiwamu terguncang. Kenapa? Seakan-akan dia masih ada kurang aja. Karena bukan kurang secara fisik ya, macam pelayanan, kecantikan, ataupun keuangan, apapun. Tapi kayak macam chemistry-nya nggak ada gitu. Kayak kamu mau jalan ke kiri, dia jalan ke kanan. Nggak nyambung. Secara energi kayak on off. Ya, kita bicara lagi dari koneksi, karena itu pikiran kamu negatif terhadapnya, ataupun masih mau mencari lebih-lebih dan lebih, mengejar kesempurnaan, sehingga itu yang akhirnya terjadi pada dirimu. Ya, ataupun dirinya juga merasa bahwa saya kayaknya nggak diinginkan nih, sehingga dia mungkin menyeleweng, pergi dengan yang lain, mencari yang lebih dari dirimu. Jadi kalau kamu terkoneksi dengan orang-orang yang seperti gini, ya soulmate, sayangi dia, cintai dia. Syukur-syukur kamu mendapatkan pasangan yang baik, walaupun mungkin kondisinya ya, manusia kan tidak ada yang sempurna. Kamu mau mencari kesempurnaan di mana? Kamu saja nggak sempurna. Dibandingkan kamu dapat karmik, syukur-syukur dapat soulmate. Bersyukurlah apa adanya. Jangan selingkuh. Kalau kamu selingkuh ya otomatis kamu menciptakan karma untuk masa depanmu. Karma buruk itu. Ataupun mungkin kondisinya kamu menyakiti hatinya secara langsung maupun tidak langsung. Mungkin dari perkataan atau tindakanmu. Walaupun mungkin kondisinya bukan triparty ya, tapi mungkin kamu membentaknya. Ya namanya kalau kita manusia ya, pasti ada tidak sevibrasi tidak sepemikiran, tidak satu pemikiran, ya itu wajar. Saya lihat di sini kadang-kadang cuek, kadang-kadang kamu ataupun dia ya, kamu bisa menyesuaikan, entah dia yang cuekin kamu cuekin dia, ataupun mungkin merasa tidak nyaman, membuatmu tidak happy, ya, merasa tidak bahagia, karena energi, karena kamu masih mencari yang lebih, padahal sudah mendapatkan orang-orang yang baik. Kalau bedanya dapat twin flame ya, karena kamu kan ibaratkan kamu terkoneksi, ada beberapa masih terkoneksi dengan twin flame ya, tapi untuk file pertama ini kita bicara tentang orang yang terkoneksi dengan kamu di file pertama ini, soulmate. Kamu masih menginginkan orang-orang di masa lalu yang wah dia mungkin soulmate saya, dia twin flame saya nggak bisa melupakan dirinya, tapi saya sudah bersama twin flame, bersama soulmateku ya, dimana twin flameku dulu di sana saya merasa tidak nyaman, tapi sekarang saya sudah bahagia bersama soulmate. Terus gimana dong ya itu pilihanmu sekarang. Saya di sini hanya bisa memberikan jawaban bahwa ini soulmate, karmik, atau twin flame. Keputusannya ya kamu lagi. Karena manusia itu kan diberi pilihan. Kamu harus memilih untuk menentukan jalan hidupmu. Hatiku gak bergairah samanya, walaupun mungkin dia sudah memberikan servis saya uang, servis saya kenyamanan, servis saya macam-macam ya. Tapi kok saya masih tertuju pada dirinya yang biasa aja, kiri juga iya, jelek juga iya, gendut, gemuk, hitam, dan macam-macam. Pokoknya macam-macam ya. Bukan berarti saya bilang hitam itu jelek, tidak. Tapi maksudnya dalam tanda kutip yang negatif. Karena hitam juga banyak yang manis, mengangenin. Iya kan? Pokoknya ya burik lah bahasanya ya, kayak macam pangkotor gitu ya. Pangkotor atau apa ya. Tapi kamu cinta dia, yang kotor-kotor itu kamu cinta, kamu sayang, karena itu kan ada chemistry. Sedangkan yang bersih-bersih di sini kamu nggak lirik, ya. Karena di sini soulmate mau mendapatkan pengakuan dari dirimu, tapi kamu nggak ngeh sama dia. Tapi bersyukurlah bisa mendapatkan orang yang memang betul-betul mau membuatmu bahagia. Dia ingin membuatmu bahagia. Kalau memang kamu tidak bahagia secara energi, ya jangan terima cintanya dong. Ibaratkan kamu membalas kebaikan dengan kejahatan. Itu sama saja membuat masa depanmu menuju ke karmik, ataupun ya kamu menuai karma buruk di hari mendatang.
Jadi buatlah yang terbaik untuk orang ini. Jangan kamu melihat orang di belakang gunung sana, padahal orang ini ada depan biji matamu nih. Ya, tapi kamu nggak lihat, nggak lirik, nggak malah menghiraukan, mengacuhkannya. Kamu lebih berfokus pada orang-orang di belakang gunung yang nggak entah di mana dia orangnya, nggak kelihatan di sana, tapi masih mau itu ada orang di sana tuh yang lebih bahaya, baik, bisa sempurna. Jangan menuntut kesempurnaan. Manusia tidak ada yang sempurna. Untuk bisa mendapatkan kesempurnaan dalam hidup ya, dalam hidup versi manusia ya, karena kesempurnaan murni itu 100% hanya milik semesta, hanya milik Tuhan. Kalau kesempurnaan secara manusia fisik ya itu harus diimbangi antara kamu dengan dirinya. Kekurangan kamu ditopang oleh kelebihannya dan kekurangannya ditopang dari kelebihanmu. Intinya kan gitu. Tidak ada manusia yang sempurna. Jadi bersyukur kamu bisa mendapatkan soulmate. Ya, walaupun dengan banyak kekurangan ataupun kelebihannya, ataupun mungkin juga kondisinya tidak terkoneksi, tetapi setidaknya kamu lebih berpikir logis bahwa ada hati yang menginginkan dirimu, memperjuangkanmu, dan mau membahagiakanmu ya. Oke, itu yang saya lihat ya untuk orang-orang terkoneksi dengan kamu di pile pertama. Semoga resonate. Dan untuk zodiaknya di sini kalian terkoneksi dengan Sagittarius, Libra, Virgo, Leo, Cancer, Gemini, Aries, Taurus, Scorpio, Aquarius, dan Pisces. Dari inisial ada huruf D, M, J, P, H, Q, L, D, Y, R, W, J, O, V, U, W, Q, H, dan L ya. Ada beberapa yang double berarti energinya up. Kamu bisa menyesuaikan saja sesuai dengan yang kamu rasakan saat ini. Oke, itu yang saya lihat di pile pertama. Semoga resonate. Kita lanjut ke pile kedua. Saya sisihkan pile pertama, kita ke pile keduanya. Kita lihat apa yang terjadi dengan pile kedua. Berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi dari kalian bintang Leo yang memilih pile kedua. Kita lihat apakah dia karmic, soulmate, atau twin flame-mu. Oke, kita lihat apa yang terjadi. Saya lihat di sini orang ini ya, mungkin kondisinya merasa bahwa saya tidak nyaman bersamamu. Saya tidak, ataupun mungkin kamu yang merasa tidak nyaman bersamanya ya. Dimana saya lihat dulu mungkin kamu berharap dirinya lebih baik dari orang-orang sebelumnya. Ya mungkin dia lebih tampan, lebih seksi, lebih kaya. Tapi ternyata tidak seperti itu. Banyak hutang, kasar, emosional, suka menghakimi, narsistik. Saya lihat di sini ada penderitaan secara mental. Yang mana mungkin batin, oke, kamu terlihat sempurna, terlihat baik-baik saja. Mulutmu tersenyum, bibirmu tersenyum. Ya, tetapi dalam jiwamu tidak. Kamu selalu menangis. Bahkan mungkin dia kadang-kadang menyakitimu secara langsung, terang-terangan. Entah dia porotin kamu, tidak bertanggung jawab, suka selingkuh. Ini kamu bisa menyesuaikan ya, karena ini energi general, jadi kamu bisa menyesuaikan saja. Tidak betah di rumah, alasan sana sini, padahal pergi dengan yang lain. Tidak ada transparansi keuangan, banyak hutang, suruh kamu yang bayar, atau pergi meninggalkanmu dengan yang lain. Tidak bertanggung jawab. Apakah kamu terkoneksi dengan twin flame, karmik, ataupun soulmate? Di sini karmik ya, saya lihatnya. Dimana karmik ini mau mengajarkan kamu pembelajaran untuk dirimu bisa menjadi jiwa yang murni. Saya sedih Kak Ica, saya gak mampu, saya mau keluar dari hubungan toksik ini. No, kamu gak bisa keluar, kamu harus menjalaninya. Karma harus dilunasi. Kamu pergi menghindar tetap akan dicari untuk bisa membayar karmamu. Ibaratkan kamu punya hutang kan, harus bayar sampai lunas. Saya gak mampu Kak Ica. Ya harus dibayar. Gak bisa gak bilang gak mampu, harus. Karena dengan itu kamu bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Jangan pernah menyesali karmik datang pada dalam hidupmu. Harus tetap disyukuri. Karena apa yang terjadi dalam hidupmu semua itu baik. Tidak ada yang tidak baik, semuanya baik. Ya. Jadi jangan pernah berharap saya akan membalaskan kejahatannya, atau saya merasa tidak adil, saya akan pergi darinya, ataupun apapun ya terserah.
Kamu pergi kemanapun, tetapi karma tetap harus dibayar. Karena karma itu yang akan membuatmu happy. Karma itu akan membuatmu nyaman. Selesai kamu membayarnya gitu. Karena ibaratkan kamu kan ditempa kan. Untuk menjadi pisau yang tajam ya kita harus diasah dulu. Asah itu kan perlu waktu, tenaga, biaya. Ya beli batu gosok ya. Terus di ini lagi belum jadi, siapa tahu kita diiris lagi. Belum air ya, bayar listrik macam-macam. Ini contoh. Ya, ataupun mungkin dalam pembentukan pisaunya ya dibakar dulu atau bagaimana, ya itu proses untuk bisa menjadi pisau yang tajam. Tidak 1-2 hari. Ya, mungkin ya berhari-hari lah, yang pastinya bukan berjam ya. Mungkin ya 1-2 hari ataupun seminggu, berbulan-bulan atau bertahun-tahun. Tapi kalau kita bicara karmik, ya harus disyukuri. Kenapa Kak Ica harus disyukuri? Ya kamu mau bebas kan? Kalau kamu mau bebas ya bayar. Sama seperti kamu bayar angsuran, hutangmu, emosi, di teror orangnya ya, bayar dong, udah jatuh tempo. Tetapi pada saat kamu sudah membayarnya, kamu plong, enjoy, happy. Wah, saya hidup baru, saya nyaman. Wah, ternyata HP saya yang saya beli ini udah jadi milik saya seutuhnya. Ya, kalau masih bayar cicilan kan masih pusing, stres ya. Nah itu sama. Stres itu makan energi itu yang lagi kamu alami saat ini bersama karmikmu. Dimana yang semesta mau kamu harus membayarnya. Dengan menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi pribadi yang lebih happy pada dirimu. Jangan terlalu menuntut. Ya, di situ ada pembelajaran. Dimana mungkin dulu kamu egois, terlalu logis, ya, terlalu serakah, atau mengandalkan dirimu sendiri. Ya, akhirnya kamu tahu dan sadar bahwa dunia ini milik semesta. Semesta yang punya hak untuk menentukan jalan hidupmu, bukan dirimu menentukan jalan hidupmu sendiri. Ya, jadi bersyukur bisa dapat karmik. Dari situ kamu bisa belajar. Kalau kita belajar kan nggak mungkin kita jadi orang pintar gitu ya, orang sukses itu kan nggak mungkin langsung besok sukses ya, nggak. Pasti ada perjuangan. Nah ini kamu lagi berjuang ini untuk bisa menuju kesuksesan, menuju ke hidup yang lebih up, menuju jiwa yang murni, menuju kebahagiaan sejati. Lagi ditempa nih. Jalani, jangan lari. Kalau lari ya kamu akan begitu-begitu terus. Entah di kehidupan ini atau kehidupan selanjutnya, ya berikutnya, kehidupan yang berikut, kamu akan ditagih terus sama semesta ini kalau karmamu yang belum kamu bayar. Syukur-syukur kalau kamu yang bayar, jangan sampai kamu malah melimpahkan ke keturunanmu. Makanya ada yang bilang di situ karma leluhur. Karma-karma orang di masa lalu yang kamu harus bayar sekarang. Makanya jangan untuk bisa membuat keturunan dirimu dan keturunanmu happy di masa depan, ya berbuatlah kebaikan. Orang menjahatimu biarin aja, dia punya karma nanti sendiri akan mendapatkannya. Kamu pun sama. Jangan pernah takut. Jangan pernah ragu. Kita tidak tahu cara Tuhan membentuk kita. Yang kita tahu ikhlas aja. Jalani. Banyak doa. Dan lebih happy pada diri sendiri. Move on pada diri sendiri. Jangan menakisi. Atau malah menyalahkan diri sendiri. Atau menyalahkan Tuhan. Atau menyalahkan siapapun. No. Hidup tuh dinikmati. Ya, kalau kamu sekarang dengan karmikmu, ya belajar. Oh ini loh yang terjadi. Oh masa lalu saya begini tuh. Ternyata dia balas saya gini. Oke, gak apa-apa. Saya tahu ternyata sakitnya kayak gini. Diduakan, dulu saya menduakan orang itu. Oh ternyata sekarang saya diduakan, sakitnya kayak gini tuh. Supaya besok kamu jangan lagi mendua dengan orang lain. Banyak pembelajaran yang diambil. Ibaratkan kamu mau bikin itu ya ukur di badan sendiri. Kamu mau dibikin itu kan tidak. Kalau tidak mau ya jangan bikin. Kalau kamu mau ya bikin. Nah itu ya, jadi jangan pernah berpikir negatif terhadap karmik ya. Nikmati saja hubungan karmikmu saat ini. Jalani ya sampai kamu bisa membayar semuanya. Dan kamu pasti akan tahu betapa bahagianya dirimu terlepas dari karmik atau hubungan karmik ya. Entah kalian akan berpisah ataukah kalian akan mendapatkan hidayah untuk bisa menjadi pribadi yang lebih baik bersama. Ya kita tidak tahu cara Tuhan.
ya. Karena hidup ini adalah pilihan. Pilihannya kembali pada dirimu, tetapi dengan cara semesta menempamu untuk bisa memilih, menjadi pribadi yang dewasa, bijak dalam memilih. Seperti gitu ya. Oke, itu yang saya lihat ya untuk orang-orang yang terkoneksi dengan kamu di pile kedua. Semoga resonate. Dan untuk zodiaknya di sini kamu terkoneksi dengan Sagittarius, Aquarius, Pisces, Cancer, Gemini, Aries, Taurus, dan Leo ya. Dari inisial ada huruf D, M, J, P, H, Q, L, D, Y, R, J, U, W, V, W, S, T, H, dan I ya. Ada beberapa yang double berarti energinya up. Kamu bisa menyesuaikan saja sesuai dengan yang kamu rasakan saat ini. Oke, itu yang saya lihat ya dari kalian di pile kedua. Semoga resonate. Kita lanjut lagi di pile ketiga. Oke, apa yang terjadi? Kita lihat, berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi dari kalian, bintang Leo yang memilih pile ketiga. Kita lihat apakah dirinya karmik, ataukah twin flame, ataukah soulmate-mu. Kita lihat apa yang terjadi. Wah, saya lihat di sini ya, orang-orang yang terkoneksi dengan kamu nih ya, kamu terkoneksi dengan karmik lagi. Wah, Leo, kenapa? Kamu banyak karmiknya ya. Waduh. Ya, saya nggak usah terlalu banyak bicara lagi nih, karena di pile kedua udah karmik kan. Jadi, ya nikmati lagi. Aduh, mungkin kamu harus pembelajaran spiritual ya, sehingga kamu terkoneksi banyak dengan karmik ya. Kalau soulmate ya, kalau twin flame di sini memang ada beberapa di dunia ini kan, kita memang mempunyai soulmate. Tetapi soulmate itu belum tentu ada hadir di dunia ini seperti kita atau dipertemukan. Jadi mungkin di dunia ini kalian belum dipertemukan untuk bintang Leo ya, untuk kalian ya yang terkoneksi ataupun yang mendengarkan ini. Jadi kamu terhubung dengan karmik dan soulmate ya. Karena dua itu yang keluar ya. Untuk kartu ketiga juga nih ya, karmik. Dimana ya sama yang seperti tadi, kamu mau mengharapkan dia memberi, kamu mau mengharapkan dia menjadi pribadi yang seperti dirimu, kamu mengharapkan dia kasih duit ya, ataupun mungkin modus ya, dia membuatmu tidak bahagia, menyakitimu, yang mana mungkin dulu kamu berpikir wah dia orang kaya, nanti saya hidup enak, wah ternyata malah kamu yang tersiksa ya. Nikmati aja, kamu akan dilunasi. Tuh ada pelunasan di sini, ada pembayaran. Nikmati deritamu dulu sebelum kamu mendapatkan kebahagiaan ya. Saya lihat di sini kamu ada tersakiti dari triparty, tersakiti karena banyak hutang, tersakiti karena hubungan digantung, tersakiti karena fisik ya, mungkin ada kontak fisik ataupun secara batin perkataannya melukai hatimu ya, ataupun mungkin penipuan ya, uangmu diambil, hartamu diambil ya. Jangan takut, harta itu bisa kembali kalau itu milikmu. Ada yang bilang sama saya, Kak Ica, maaf ya agak berisik ya, semoga suara saya bisa terdengar jelas. Ada yang berbicara begini, Kak Ica, saya sudah berusaha untuk terbaik buat dirinya, tapi dia pergi dengan yang lain. Rumah kita cicil bersama, mobil cicil bersama ya. Tetapi pada saat semua sudah lunas ya, sudah tinggal nikah aja nih ya, tetapi malah dia pergi ke yang lain, dia menikahi yang lain. Saya bilang gak usah takut, kalau itu milikmu pasti akan kembali padamu. Kalau tidak dirinya ya benda. Kamu sekarang menangisi yang mana, benda atau dirinya? Dua-dua Kak. Ya sudah, nanti kamu lihat apa yang terbaik untuk dirimu, itu yang akan diberikan padamu dari semesta. Tugasmu hanya memperbaiki diri, berpikir positif untuk dirimu, bahagiakan dirimu, move on. Ya habis itu berserah. Ya balik, oke Kak, saya coba berusaha. 5 tahun kemudian dia datang, Kak ternyata betul apa yang kakak bilang, saya harus berserah ya. Suatu saat akan kamu temukan semua yang kamu pertanyakan itu, jawabannya itu akan dapat dengan sendirinya, dengan cara semesta. Jangan takut. Kamu dipisahkan ya, contohnya kamu dipisahkan itu berarti mungkin kamu harus belajar untuk bisa introspeksi diri, ataukah kamu akan mendapatkan pengganti dirinya yang lebih. Ibaratkan perpisahan itu kan dalam tanda kutip dua.
Kamu untuk bisa mendapatkannya kembali, kamu harus bisa memperbaiki dirimu dulu kan, supaya dia kembali padamu. Atau kalau tidak kembali berarti bukan jodohmu, ada jodohmu yang akan diberikan semesta yang lebih baik dari dirinya. Jadi jangan terlalu kemelekatan, wah saya harus dia. Nggak usah. Kalau seandainya kamu sudah terhubung dengan karmik ya saat ini ya, baru kalau karmikmu tidak insyaf, dia pergi meninggalkanmu membawa apapun yang kamu mau, ya sudah, biarkan aja. Dia punya karma sendiri, kamu punya karma sendiri. Jalani karmamu supaya hidupmu jauh lebih baik. Harta bisa dikembalikan, macam contoh tadi yang saya bilang ya. Akhirnya saya tahu kak, dia tidak bahagia dengan pasangannya, dia mau balik dengan saya, tapi saya nggak mau, saya trauma. Rumah itu nggak bawa kedamaian buatnya ya. Chatnya juga udah hancur ya, banyak lumut ya, pokoknya nggak terawat. Mobil juga sama, barusan diperbaiki rusak lagi, ataupun mungkin kondisinya ya pokoknya intinya banyak pengeluaran lah yang tidak bisa membuat bahagia ya, baik mobil, properti ataupun apapun. Sedangkan dirinya punya rumah baru, mobil baru yang digantikan dari semesta. Apa yang milikmu yang diambil akan dikembalikan. Nggak usah takut, entah dirinya, jiwanya, ataukah hartamu. Ya, yang penting kamu move on dulu. Kenapa? Kamu diberikan itu kan energi bahagia. Energi bahagia itu ada di vibrasi atas. Untuk bisa kamu dapatkan ya kamu harus di vibrasi atas. Kalau kamu merenung nasibmu, kesedihan, emosi, penyesalan, itu kamu di vibrasi bawah. Bagaimana kamu bisa mendapatkan penggantinya? Kalau kamu di vibrasi atas, perlu perjalanan, perlu move on ya. Kamu naik ke atas supaya bisa dapat. Ibaratkan kita mau antar berkat ke rumah nih ya. Orang sudah capek-capek berikan tenaga waktu, pintu rumah kamu terkunci, udah dia balik. Berarti kamu nggak menerima. Kenapa? Karena kamu nggak ada di rumah dalam tanda kutip ya. Kalau dia ketok-ketok nggak ada orang ya, berarti oke. Berarti nggak ada orangnya, atau orangnya tidur, atau orangnya memang nggak mau menerima tamu untuk datang menerima berkat itu. Ya kita pulang aja deh. Ataupun mungkin dia malah memberikan ke yang lain, yang mungkin tetangga kamu yang memang betul-betul membutuhkan. Ternyata nih nasi kotak ini contoh ya. Wah, nasi kotak, aduh daripada basi ya udah kamu makan aja, dikasih ke orang lain, itu rezeki. Nah itu makanya kamu harus ada di vibrasi atas ya. Kita kan bicara secara logika juga, tetapi harus bisa lebih fokus juga terhadap intuisimu ya. Kalau orang ini sudah tidak baik ya itu pilihanmu, tetapi kamu tetap harus bisa membayarkan karma dulu, supaya dari karma itu kamu bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Banyak pembelajaran yang kamu ambil dari karma itu, dari orang-orang itu. Jadi kamu jangan menyesali orang itu datang dalam hidupmu. Karena apa? Orang itu yang akan mengajarkanmu arti kehidupan. Orang itu yang akan mengajarmu arti dari ketulusan, arti dari perjuangan hidup menuju jiwa yang murni. Seperti gitu ya. Jadi jangan terlalu takut ya, nikmati aja ya. Sama saya sudah bicara juga di PL kedua tadi ya. Jadi kalau kamu mau lihat ya itu sama dengan PL kedua ya, untuk karmik ya. Jadi kamu sembunyi dimanapun tetap akan dicari untuk bisa membayar. Jadi sekarang kamu lego aja untuk menjalankan itu, untuk bisa membayar itu. Walaupun tidak mudah, tetap kamu pasti tahu bahwa ke depan pasti akan jauh lebih baik hidupmu setelah kamu membayar karma itu ya. Oke, itu yang saya lihat ya untuk orang-orang yang terkoneksi denganmu ya, semoga resonate. Dan untuk ini dia punya terkoneksi dengan zodiak di sini ada Capricorn, Sagittarius, Pisces, Aquarius, Gemini, Sagittarius, Aries, Taurus, dan Cancer. Dari inisial ada huruf B, N, J, P, H, Q, L, D, Y, R, B, J, H, Q, S, T, H, U, V, dan U ya. Wah, ini banyak yang double nih ya. Oke, itu yang saya lihat ya untuk orang-orang yang terkoneksi dengan. Semoga resonate. Oke, mungkin itu yang bisa saya readingkan untukmu. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.